Halo, kembali lagi bersama saya Mario Juliano. Pada video kali ini, saya akan memberikan informasi terkait dengan pinjaman online atau pinjol ilegal. Seperti kita ketahui bersama bahwa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau produksi, manusia saat ini dituntut untuk memiliki uang. Tidak banyak manusia yang mencoba memenuhi kebutuhan konsumsi ataupun produksinya secara mandiri tanpa bantuan uang. Semua hal memerlukan uang. Namun sayangnya, banyak faktor yang menyebabkan uang yang diperoleh oleh seseorang tidaklah seimbang ataupun cenderung lebih sedikit ketimbang apa yang harus dikeluarkan untuk konsumsi ataupun produksi. Oleh karena itu, dikenallah suatu sistem yang acap kali disebut sebagai pinjaman atau hutang. Di era digital seperti ini, sistem pinjaman tidaklah selalu melulu dilakukan dengan media konvensional seperti bank. Banyak perusahaan startup berbasis financial technology yang mengeluarkan layanan pinjaman daring atau pinjaman online dengan menggunakan aplikasi yang dibuat. Walaupun mempermudah proses peminjaman, tapi tidaklah semua penyedia layanan pinjaman online atau pinjol diakui dan sah secara hukum alias ilegal. OJK mencatat, setidaknya sejak tahun 2018, mereka telah menghentikan kegiatan lebih dari 2.500 pinjaman daring ilegal. Sudah banyak korban yang merugi akibat berjalannya bisnis maksiat ini, mulai dari yang disuruh menari telanjang ataupun menjual ginjal untuk menutupi hutang, hingga ada yang tak tahan karena desakan penagih hutang dan memilih untuk mengakhiri kehidupan. Sangat disayangkan memang jatuhnya korban atas kejadian pinjol ini. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya hendak untuk memberikan informasi kepada Bapak atau Ibu sekalian ataupun penonton sekalian tentang bagaimana cara menghindari diri dari pinjaman online yang ilegal. Pertama, untuk terhindar dari pinjaman online yang ilegal, ialah dengan tidak melakukan pinjaman online ilegal. Seperti diketahui bahwa memiliki hutang akibat pinjaman bukanlah hal yang menyenangkan. Kita diberikan beban untuk mengembalikan uang dengan nilai yang lebih besar dari apa yang kita pinjam. Konsep seperti ini jelas memberikan kerugian. Terlebih pula, dalam agama Islam tidaklah baik untuk melakukan sesuatu yang berakibat munculnya bunga atau biasa disebut riba. Kedua, apabila Bapak Ibu tidak mempermasalahkan konsep riba ataupun memang sedang kepepet butuh uang secara cepat tanpa adanya jaminan dan dapat diproses kapan saja melalui pinjaman online atau pinjol, maka saya akan memberikan beberapa tips agar meminimalisasi terkena jerat pinjaman online ilegal. Hal pertama yang harus diperhatikan ialah kita harus memilih pinjaman online yang terdaftar di OJK. Suatu platform fintech agar dapat dikategorikan sah secara hukum haruslah berdasarkan atas pendaftaran dan perizinan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Hal ini dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi untuk mengatur dan mengawasi setiap kegiatan sektor keuangan, termasuk di dalamnya mengenai sistem financial technology. Oleh karena itu, dengan mengetahui bahwa suatu platform terdaftar di OJK, maka setidaknya kita tahu bahwa platform tersebut telah diawasi dan diatur oleh lembaga negara. Yang kedua, pahami ketentuan yang disediakan oleh platform pinjaman online. Setelah mengetahui bahwa platform tempat kita melakukan pinjaman online sudah terdaftar atau berizin di OJK, maka selanjutnya hal yang perlu kita lihat adalah apa saja ketentuan yang disediakan oleh penyedia layanan tersebut. Ketahui apa saja yang menjadi syarat dan besaran bunga. Semakin mudah syarat dan semakin tidak jelas tingkat bunga yang disediakan, maka patut dihindari platform tersebut. Karena mungkin saja platform tersebut menyertakan embel-embel terdaftar dan diawasi oleh OJK apabila tidak langsung dicek di website OJK itu sendiri. Semakin mudah persyaratan yang diberikan mengindikasikan bahwa platform tersebut tidak begitu peduli dengan pembuktian dari peminjaman. Selama ada hal yang esensial seperti data digital dari peminjam, maka itu sudah cukup bagi penyedia layanan untuk melakukan teror ketika menagih pinjaman yang dilakukan. Yang ketiga, kita harus memperhatikan bahwa platform tempat kita meminjam memiliki lokasi atau kantor, perusahaan, serta narah hubung yang jelas. Apabila tidak diketahui lokasi perusahaan, badan hukum seperti apa, serta tidak diketahui narah hubung yang bisa dihubungi, maka sudah dapat dipastikan bahwa penyedia layanan pinjaman online tersebut ilegal. Itulah beberapa tips untuk terhindar dari platform pinjaman online yang ilegal.
Namun apabila para penonton atau Bapak Ibu telah terjerat pinjaman online ilegal, maka saya pun juga akan memberikan beberapa tips agar menghindari atau menghadapi keadaan tersebut. Yakni yang pertama, menguatkan mental. Hal ini merupakan yang utama dikarenakan pastinya nanti akan ada penagih hutang yang meneror dan melakukan berbagai macam cara agar peminjam melunaskan hutang yang disertai dengan bunga. Untuk menghadapi keadaan yang demikian, jelas diperlukan mental yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan. Yang kedua, kita perlu untuk memberitahukan semua relasi atau kenalan kita. Hal ini dilakukan demi menghindari adanya kesalahpahaman dengan pihak lain apabila penagih hutang menghubungi mereka. Dengan memberitahukan keadaan yang kita alami, maka setidaknya akan memperjelas kenapa pihak lain tersebut dihubungi oleh sang penagih hutang. Yang ketiga, usahakan tidak menggunakan atau jangan menggunakan sistem gali lubang tutup lubang. Dalam hal ini, sistem gali lubang tutup lubang yang dimaksud ialah demi melunaskan suatu pinjaman, dilakukan pinjaman di tempat lain atau pinjaman online ilegal yang lain. Apabila kita sudah masuk ke satu lubang pinjaman online yang ilegal, cukup untuk bertahan di situ. Jika bisa melakukan pelunasan dengan uang sendiri, maka lunasilah. Ataupun jika tidak dapat melakukan pelunasan, maka biarkan saja pinjaman tersebut berjalan sedemikian adanya. Karena meskipun setiap hari bunga terus bertambah, sejatinya bunga yang bertambah tersebut tidaklah dapat dianggap sebagai bunga yang sah secara hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, yakni hanya sebesar 6% per bulannya. Dan langkah keempat yang bisa dilakukan ialah dengan melaporkan ke OJK atau ke kepolisian. Apabila sudah dirasa meresahkan penagihan hutang yang dilakukan, maka dapat dilakukan pelaporan ke OJK ataupun ke kepolisian. Kontak pengaduan OJK dapat ditempuh melalui nomor 157, itu dapat dihubungi pada pukul 7.40 sampai 15.45, ataupun pada nomor 081 157 157 157 menggunakan WhatsApp. Demikianlah sedikit informasi yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian atau penonton sekalian. Semoga dapat bermanfaat. Setidaknya 1% menambah pengetahuan dari para penonton sekalian. Saya Mario Juliano, sekian dan terima kasih.